Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita yang bergelut di dunia usaha dan perdagangan, yaitu etika bisnis dalam Islam. Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalam hal muamalah, hubungan manusia dengan sesama manusia. Salah satu bidang penting dalam muamalah adalah bisnis atau perdagangan. Dalam Islam, bisnis bukan sekadar alat mencari harta, tapi juga menjadi ladang pahala jika dijalankan dengan etika yang benar. Etika bisnis Islam menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, serta menjauhkan penipuan dan riba. Pendengar yang berbahagia, etika bisnis dalam Islam itu pertama, adil dalam timbangan dan ukuran. Dalam surat Al-An'am ayat 152 misalnya, wa'upul kaila wal mizana bil qist, sempurnakanlah takaran timbangan dengan adil. Ayat ini menegaskan bahwa seorang bisnis harus adil dan jujur dalam takaran, ukuran, dan harga. Kecurangan sekecil apapun adalah bentuk pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam bertransaksi. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Ini juga menjadi peringatan keras bagi mereka yang suka mengurangi timbangan atau menipu dalam jual beli. Mungkin kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak dapat atau tidak bisa menipu Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi disebutkan, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi dan orang-orang yang siddiq dan para syuhada. Hadis ini menunjukkan bahwa menjadi pedagang yang amanah dan jujur bukan pekerjaan biasa. Pahalanya besar, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika kedua jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka diberkahi jual beli mereka. Namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Ini adalah prinsip utama dalam bisnis Islam. Kejujuran membawa keberkahan, sementara dusta dan tipu daya menghilangkan keberkahan, walau tanpa menguntungkan secara materi. Yang ketiga, tidak memakan harta dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa tijaratun antaradim minkum. Transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa paksaan, manipulasi, atau penipuan. Pendengar yang berbahagia, ada 7 aplikasi praktis etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang pedagang atau pebisnis. Pertama, jujur dalam menyampaikan kondisi barang dan jasa. Jangan menyembunyikan cacat atau kekurangan barang. Kejujuran akan membangun kepercayaan pelanggan. Yang kedua, tidak menipu harga atau menjual dengan zalim. Jangan menaikkan harga secara tidak wajar atau memanipulasi pasar demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, tidak menimbun barang. Menimbun barang untuk menaikkan harga dan menyulitkan masyarakat dilarang dalam Islam. Yang keempat, menepati janji dan kesepakatan. Komitmen terhadap waktu, kualitas, dan harga harus dijaga
agar tidak merugikan orang lain. Yang kelima, menghindari riba dan transaksi haram. Kemudian yang keenam, adil terhadap karyawan, mitra atau pelanggan, bayar upah tepat waktu, harga mitra usaha dan diperlakukan pelanggan dengan baik. Yang terakhir, ketujuh, menjaga akhlak dan adab dalam interaksi. Bersikap sopan, ramah dan tidak kasar dalam bertransaksi mencerminkan akhlak Islam. Pendengar yang berbahagia, etika bisnis dalam Islam bukan semata-mata aturan kaku, tapi adalah jalan menuju keberkahan hidup. Ketika kita berdagang dengan cara yang benar, kita tidak hanya memperoleh rezeki, tapi juga ridho dan pahala dari Allah. Mari kita niatkan setiap usaha dan bisnis kita bukan hanya untuk mencari keuntungan duniawi, tapi juga untuk mencari ridho Allah dan keberkahan rezeki. Karena rezeki yang halal dan berkah lebih baik daripada yang banyak tapi haram dan penuh dosa. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.